Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nisa Mapis. Halo sobat Nisa Mapis. Untuk kali ini saya akan curhat lagi, tentang YouTuber pemula ya. Kalau kemarin saya sudah curhat tentang pendapatan saya gimana sih dari awal sampai sekarang ya. Sudah dapat dolar berapa ya, teman-teman bisa tahu sendiri dari video sebelumnya. Nah, untuk kali ini saya akan sedikit curhat kegiatan saya hari ini ya. Dari bekerja di tempat kerja saya sampai tadi sore ngantar istri kontrol ya di salah satu rumah sakit di Pemalang ya, mengenai penyakit dalam. Namun sebelum saya lanjut ceritanya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, silahkan di like, share, komen, dan subscribe. Check it out. Bah. Oke, kembali di my channel. Langsung saja ya untuk curhatan kegiatan saya hari ini ya. Diawali ya seperti biasa, bekerja di tempat kerja yang mengajar peserta didik saya ya, dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 ya, dimana hari ini penuh dengan praktek karena saya mengampu pelajaran informatika atau TIK ya, jadi saya mengajarnya di lab komputer ya, dengan statusnya masih PTM ya, pembelajaran tatap muka terbatas, karena di wilayah Pemalang sendiri itu masih menerapkan PKKM level 3 kalau nggak salah ya. Dan itu pun statusnya sudah berapa persen itunya, mungkin hampir 100%, sehingga masih diperlakukan PTM-nya sekelas ya, atau satu kelas jadi dua ya, satu kelas jadi dua kelas, jadi rombel ya, jadi gantian. Selain itu juga alhamdulillah jualan hari ini laku ya, habis. Terima kasih kepada teman guru maupun siswa yang mau membeli jualan saya. Semoga jualan saya kedepannya lebih laris lagi. Iya. Selanjutnya ya, setelah bekerja ya sambil jualan es jus di tempat kerja, nah sorenya saya ngantar istri ke salah satu rumah sakit di Pemalang ya. Daerah itu ke arah terminal kota Pemalang ya. Perlu diketahui atau perlu biar teman-teman tahu lah prosesnya kok sampai mendapatkan penyakit dalam itu bagaimana ya. Jadi istri saya itu merasakan sakit sekitar bulan Desember ya, itu di bagian dada kiri ya. Berhubung istri saya lagi menyusui anak saya yang masih kecil, umur 2 tahun lebih, berapa berarti 4 bulan atau 5 bulan lah ya. Nah, itu pertama yang dirasakan itu rasa sakit ya, sendi-sendi di bagian dada kiri ya. Dan dicoba pegang, ternyata ada sedikit benjolan kecil ya. Namun saya kira itu mungkin benjolan ya, kata dokter maupun bidan maupun Google itu mungkin ASI yang menggumpal ya,
siapa tahu dengan memakan makanan yang bergizi, olahraga maupun vitamin, mungkin gumpalan ASI tersebut bisa kembali semula dan termasuk disusui ya. Namun ketika awal kontrol ya, ketika awal kontrol itu di bulan Januari kemarin ya, pertengahan sekitar tanggal 20-an ya, itu kata ya, bukan ke rumah sakit dulu sih, kita ke puskesmas ya, puskesmas. Nah, setelah diperiksa oleh dokter puskesmas, ini dirujuk ke rumah sakit ya, dimana untuk diagnosa pertama itu ya, satu ya, ada apa, gumpalan ASI, yang kedua ada gumpalan lain ya. Katanya itu masih bersifat jinak, jadi masih bisa ditangani apabila segera ditindaklanjuti oleh dokter bedah katanya ya. Setelah itu kita dirujuk ke rumah sakit ya. Rumah sakit setelah dikontrol oleh dokter bedah, dan dokter bedah pun menyarankan juga segera dioperasi ya. Namun posisi waktu itu masih menyusui, jadi kita tunda dulu untuk dioperasi secepatnya. Ibarat kata itu biar disapeh dulu ya, anak saya disapeh dulu biar tidak menyusui. Karena apa, kalau ketika sedang menyusui terus dioperasi ya, cairan susu itu masih bisa mengalir. Otomatis ketika sudah dioperasi, air susu mengalir akan membuat keringnya basah ya, bahasanya lama kering ya. Habis operasi itu istilahnya bekas operasi, keringnya lama karena basah dari cairan ASI tersebut, itu kata dokternya ya. Maka dari itu ya, kita coba siasati di akhir setelah kontrol pertama itu, disiasati gimana caranya biar anak saya itu ya berhenti menyusui ya, ditelateni ya, walaupun sambil ngerengek-rengek ya, susah payah, alhamdulillah sekarang sudah tidak menyusui lagi, lepas menyusui. Dan akhirnya tadi sore kita coba kontrol lagi ya. Nah, setelah diperiksa dokter tetap menyarankan segera operasi. Namun saran dokter lagi, besok kita disuruh ronsen ya, di ronsen ke rumah sakit lain ya. Dan ini saya sudah mendapatkan surat rujukan agar bisa ronsen di rumah sakit lain ya. Nah, kebetulan di rumah sakit untuk kontrol itu belum tersedia untuk ronsen bagian dada ya, adanya bagian perut ya. Makanya kita diarahkan ke rumah sakit tersebut agar bisa ronsen di bagian dada ya. Insya Allah ronsennya besok pagi ya. Setelah ronsen, nanti hasil ronsen itu kita kembalikan ke dokter yang akan menangani operasi, berarti hari Kamisnya ya, hari Kamis. Besok Rabu kita ronsen di rumah sakit yang sudah dirujuk. Nah, setelah hasil ronsen tersebut, Kamis kita kontrol lagi sambil menyerahkan hasil ronsennya ya. Jika hasil ronsennya bagus ya, mungkin ya bisa dioperasi secara nyaman ya, itu menurut saya. Kalau sekiranya masih kurang bagus atau apalah ya, mungkin ada
bisa ditunda sebentar ya sambil ada perkembangan lainnya ya. Maka dari itu saya minta doanya teman-teman ya, agar penyakit istri saya itu segera diangkat dan lancar ketika operasi. Ya mohon maaf, bukannya saya ingin mengasih tahu, cuma inilah kegiatan saya selain membuat video pembelajaran maupun video lainnya ya. Kayak ini ya, namanya juga curhat ya, curhat YouTuber pemula ya, berbeda dengan YouTuber lainnya yang mungkin curhatnya tentang kehidupan lain atau apalah ya yang sekiranya menurut mereka bagus ya. Jadi sekali lagi di sini saya minta doanya dari teman-teman agar penyakit istri saya segera diangkat dan ketika dioperasi diberi kemudahan dan kelancaran tanpa kekurangan apapun ya, sehingga bisa berkumpul kembali dengan keluarga kecil saya ya, bisa menemani anak saya dan lainnya lah ya yang gak bisa saya ungkapkan ya. Mungkin itu saja untuk curhatan kali ini ya. Jika curhatan saya bagus atau menarik ya silakan di like atau di share. Kalau kurang bagus atau menurut teman-teman tidak tepat ya cukup ditonton saja, nggak apa-apa ya. Di sini saya niatnya cuma curhat ya. Itu saja ya untuk video curhat kali ini. Kita lanjut besok curhatnya setelah kegiatan hari Rabu besok ya, dari pagi sampai sore. Nanti saya akan coba ceritakan lagi di curhatan ketiga. Good job. Ini kan berarti curhatan kedua, kemarin curhatan pertama ya. Baik, gitu saja ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dadah.